Tolak poligami. Aku malah diceraikan suamiku di depan Gundik dan mertua justru mendukungnya. Ku buat mereka menyesal karena telah membuangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Hujan turun perlahan, menimpa genting dan menciptakan irama lembut yang biasanya membuatku merasa damai. Aku baru saja selesai menyiapkan makan malam sederhana, sayur asem, tempe goreng, dan sambal kesukaan Arman. Aroma masakan masih menggantung di udara saat suara langkahnya terdengar dari arah pintu. Kupikir ia pulang lebih awal karena rindu makan masakanku. Tapi begitu kulihat wajahnya, jantungku seperti berhenti berdetak. Wajah Arman tampak serius, matanya dingin, tak ada senyum seperti biasanya. Ia tidak langsung duduk, hanya berdiri di ruang tamu dengan jas hujan yang masih meneteskan air. Suasana di antara kami terasa berat, seperti ada sesuatu besar yang akan meledak. Ada apa, men? Tanyaku perlahan, mencoba menebak. Ia menghela napas panjang, menatapku sebentar, lalu duduk. Aku ingin bicara serius, Nur. Nada suaranya datar, terlalu tenang untuk sesuatu yang akan menghancurkan. Aku mengangguk pelan, lalu ikut duduk di depannya. Dan disitulah, dengan ekspresi yang tak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah, ia mengucapkan kalimat yang menoreh luka paling dalam hidupku. Aku ingin menikah lagi. Aku tidak langsung merespons. Dunia di sekitarku mendadak sunyi. Suara hujan seolah lenyap. Suara detak jam dinding pun tak terdengar lagi. Yang tersisa hanya gema kata-katanya yang berputar di kepalaku. Menikah lagi? Setelah 8 tahun aku menemaninya dari nol. Dari rumah kontrakan kecil hingga kini punya rumah sendiri. Setelah semua malam panjang di mana aku menunggunya pulang, menahan lapar demi menabung, menutupi kekurangannya dari keluarga, dan menghapus air mataku diam-diam setiap kali dia lelah dan marah tanpa sebab, tanganku gemetar memegang gelas air putih. Cairan di dalamnya bergetar seiring jantungku yang berdebar tidak karuan. Kamu bercanda, kan? Suaraku parau, hampir tidak keluar. Arman menatapku lurus. Aku serius. Ini sudah kupikirkan baik-baik. Aku ingin menikah lagi, Nur. Aku ingin poligami. Tubuhku terasa dingin. Kalimat itu bagai belati yang menusuk dada. Pelan tapi pasti. Aku tidak pernah menyangka laki-laki yang dulu bersumpah tidak akan menyakiti perasaanku, kini bisa mengatakan itu dengan wajah setenang laut mati. Kenapa? Tanyaku akhirnya, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Kurang apa aku, men? Aku tidak pernah menolakmu, tidak pernah membantah, tidak pernah melawan. Aku selalu ada setiap kamu butuh. Ia mengalihkan pandangan, menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada datar. Ini bukan soal kurang atau tidak, Nur. Ini soal keinginan. Aku ingin memberi keturunan lebih banyak, ingin membangun keluarga besar. Aku tersenyum pahit. Dan kamu pikir dengan menikah lagi, kamu bisa membangun keluarga? Dengan menghancurkan yang sudah kamu punya? Ia diam. Wajahnya tetap kaku, seolah kata-kataku tidak berarti apapun. Dan di saat itulah aku tahu, lelaki yang duduk di depanku ini bukan lagi Arman yang dulu. Bukan lelaki yang menggenggam tanganku saat aku melahirkan, yang menangis waktu pertama kali melihat anak kami. Ia kini seperti orang asing. Aku memandangnya lama, mencoba mencari sisa kasih yang mungkin masih ada. Tapi yang kutemukan hanya dingin, beku, dan keyakinan yang sudah tidak bisa digoyahkan. Aku tidak akan pernah setuju, kataku akhirnya dengan suara bergetar tapi tegas. Kalau kamu memaksa, itu sama saja kamu menghancurkan pernikahan kita sendiri. Arman berdiri. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau itu pilihanmu, Nur, berarti kamu yang mengakhiri. Aku menatap punggungnya saat ia melangkah pergi ke kamar. Langkah yang dulu selalu kurindukan kini terasa seperti suara vonis mati bagi cintaku.
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua kenangan, semua janji, semua cinta yang kami bangun selama bertahun-tahun hancur malam itu, bersamaan dengan satu kalimat yang keluar begitu tenang dari bibirnya. Aku ingin menikah lagi. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Aku menatap matanya, yang kini terasa asing dan tak lagi memantulkan kasih. Suara hujan di luar rumah menjadi saksi betapa retaknya hati seorang perempuan yang berjuang menjaga rumah tangga, tapi justru dilukai oleh orang yang paling ia percaya. Kalau kau ingin menikah lagi, silakan, kataku dengan suara bergetar, tapi penuh tekad. Tapi aku tak akan pernah mau berbagi suami. Seketika udara di ruang tamu terasa dingin. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang berat, berusaha menelan pahitnya kenyataan. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu berpaling seolah kata-kataku hanyalah angin lalu. Dari raut wajahnya, aku tahu, baginya, penolakanku bukanlah tanda kesetiaan, tapi bentuk perlawanan. Dan itu, di matanya, adalah kesalahan besar. Sejak malam itu, rumah kami berubah. Dulu, tawa anak kami, Alia, selalu menjadi nyawa di setiap sudut rumah. Kini, suara itu lenyap, digantikan keheningan yang menusuk. Arman mulai jarang pulang. Katanya sibuk di kantor, tapi aku tahu, ada sesuatu yang lain. Ketika ia pulang pun, suasananya seperti badai. Tak ada lagi sapaan lembut, tak ada pelukan hangat. Yang ada hanyalah wajah tegang, langkah berat, dan suara pintu dibanting setiap kali aku mencoba bicara. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekatinya. Ia baru pulang, jam 11 malam. Wangi parfum yang tidak kukenal menempel di bajunya, membuat dadaku perih. Men, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menatapku sekilas, lalu menaruh tasnya di sofa. Sudah kubilang, Nur, aku ingin poligami. Aku tidak mengerti kenapa kamu harus bereaksi berlebihan. Aku menggenggam ujung jilbabku erat-erat, menahan amarah yang membuncah. Berlebihan? Suaraku meninggi tanpa sadar. Aku istrimu, Arman. 8 tahun aku menemanimu. Dari saat kamu hanya pegawai kecil sampai kamu naik jabatan. Apa salahku sampai kamu tega minta izin untuk menyakiti aku seperti ini? Ia mendengus, lalu berkata dingin. Kamu terlalu emosional. Aku hanya ingin menjalankan sunnah. Tidak ada niat buruk. Aku terdiam, menatapnya dengan mata membesar. Betapa mudahnya ia membungkus nafsu dengan dalih agama. Betapa ringan lidahnya menyebut sunnah. Padahal di baliknya ada hati yang disayat. Kalau memang ingin menjalankan sunnah, kataku pelan, seharusnya kamu juga belajar tentang adil, tentang bagaimana menjaga hati istri. Bukan menghancurkannya seperti ini. Arman mendecak kesal. Sudah, Nur. Kalau kamu tidak bisa menerima, aku juga tidak bisa memaksa. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti aku benar-benar menikah tanpa izinku. Perkataannya seperti petir di dada. Tanpa izinku? Jadi semua perjuanganku selama ini tak berarti apa-apa? Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Sementara ia tidur di ruang tamu, atau mungkin berpura-pura tidur. Alia, yang sudah mulai besar, datang menghampiriku dan memelukku dengan polosnya. Mama kenapa nangis? Tanyanya pelan. Aku tersenyum pahit sambil menyeka air mata. Tidak apa-apa, sayang. Mama cuma capek. Tapi sebenarnya aku tidak capek. Aku hancur. Hari demi hari berlalu, dan Arman makin jauh. Kadang aku mencium aroma parfum wanita di mobilnya. Kadang aku melihatnya sibuk dengan ponsel, tersenyum diam-diam. Aku tahu, aku sedang kalah perang melawan sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi kurasakan dengan jelas. Sampai suatu pagi, ia pulang tanpa mengetuk pintu. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk Alia. Ia datang dengan wajah masam, membuka lemari dan mulai mengemasi beberapa pakaian. Kau mau kemana? Tanyaku, mencoba tenang. Keluar kota. Ada proyek baru. Jawabnya singkat. Berapa lama? Entahlah. 2 minggu.
Mungkin lebih. Aku hanya mengangguk, meski dada ini sesak. Aku tahu itu bukan urusan pekerjaan. Tatapan matanya terlalu kosong untuk sebuah alasan jujur. Sejak kepergiannya, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Hanya ada aku dan Alia. Tapi meski begitu, aku merasa lebih damai daripada saat ia ada di rumah tapi membawa badai bersamanya. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. 3 minggu kemudian, kabar yang kutakutkan datang juga. Lewat bisikan seorang teman yang tak sengaja melihat foto Arman di media sosial. Ia menikah dengan wanita yang selama ini kucurigai. Dan yang paling menyakitkan, yang menjadi saksi akad mereka bukan orang asing, tapi mertuaku sendiri. Aku terdiam lama menatap layar ponsel. Foto itu begitu jelas. Arman dengan wajah bahagia, memegang tangan perempuan lain di pelaminan sederhana. Di samping mereka, ibunya tersenyum lega. Tanganku bergetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku pernah berpikir, penolakan seorang istri adalah bentuk cinta, karena ia ingin mempertahankan apa yang sudah dibangun bersama. Tapi bagi mereka, penolakanku justru dianggap sebagai duri. Dan malam itu, aku sadar, aku tidak hanya kehilangan suami. Aku juga kehilangan keluarga yang selama ini kupanggil mertua. Namanya Rina. Wanita yang dulu kupanggil sahabat, tempatku berbagi cerita, bahkan sering makan siang bersama di kantor. Kami pernah tertawa, saling curhat tentang suami masing-masing, bahkan aku sering menasihatinya agar segera menikah, agar punya keluarga yang bahagia seperti yang dulu kupikir aku miliki. Betapa bodohnya aku. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling sering memelukku justru orang yang diam-diam menikam dari belakang. Semuanya terbongkar pada suatu malam yang tidak akan pernah kulupa. Malam itu, aku sengaja menjemput Arman di restoran dekat kantornya. Ia tidak tahu aku datang. Niatku hanya ingin memberi kejutan, membawa bekal makan malam kesukaannya, sambal cumi hitam buatan tanganku sendiri. Tapi Tuhan, ternyata akulah yang mendapat kejutan paling pahit. Dari balik kaca mobil, aku melihat mereka. Arman duduk di meja pojok, dengan Rina di depannya. Wajah Rina tampak bersinar di bawah lampu restoran, dan aku tahu senyum itu. Senyum yang dulu sering kulihat setiap kali ia datang ke mejaku di kantor. Pura-pura bertanya soal pekerjaan padahal hanya ingin mencari tahu lebih banyak tentang rumah tanggaku. Tangannya menggenggam tangan Arman di atas meja. Begitu tenang, begitu mesra, seolah tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tubuhku gemetar. Aku memegangi setir erat-erat, jantungku berdetak kencang. Rasanya antara ingin keluar dan menghancurkan mereka di tempat, atau menutup mata agar semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika kulihat Arman menyentuh pipinya dengan lembut, menyuapkan potongan stea ke mulut Rina, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sadar, cinta yang kujaga dengan seluruh jiwa telah berpindah tangan. Aku keluar dari mobil, langkahku berat tapi pasti. Setiap langkah seperti menahan napas terakhir dari luka yang menyesakkan dada. Mereka tak menyadari kehadiranku hingga aku berdiri tepat di depan meja itu. Selamat malam. Suaraku bergetar, tapi cukup keras untuk membuat semua orang di restoran menoleh. Arman sontak berdiri, wajahnya pucat. Nur, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku menatapnya tajam, lalu menoleh ke arah Rina. Jadi ini alasannya kamu sering mampir ke mejaku? Sering bilang ingin belajar resep masakan kesukaan suamimu? Ternyata karena kamu ingin merebut suamiku, ya? Wajah Rina menegang, tapi masih mencoba tersenyum pura-pura tenang. Nur, jangan salah paham. Aku dan Arman cuma apa? Potongku cepat. Cuma berdua di restoran. Saling suap, bergandengan tangan. Itu namanya bukan salah paham. Rina, itu pengkhianatan. Rina menunduk, tapi aku bisa melihat matanya tak menyesal sedikit pun. Arman hanya berdiri membisu, menatap ke bawah seolah semua ini bukan perbuatannya. Aku menatap keduanya lama, mencoba menahan diri agar tidak menampar salah satu dari mereka di depan umum. Arman, kataku akhirnya dengan suara lirih, aku masih berharap kamu sadar. Tapi kalau ini pilihanmu, aku hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberimu rasa bersalah yang tak akan pernah hilang.
Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Suara mereka memanggil namaku tak lagi kuhiraukan. Di parkiran, aku tak bisa menahan tangisku lagi. Tanganku menutup wajah, bahuku berguncang. Aku menangis bukan karena kehilangan Arman, tapi karena kehilangan harga diriku sendiri yang selama ini kuberikan sepenuhnya kepada orang yang salah. Beberapa hari setelah kejadian itu, kantor menjadi neraka kedua. Rina tiba-tiba berhenti bekerja. Bisik-bisik di antara rekan kerja mulai terdengar, dan semuanya mengarah padaku. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang berani terang-terangan menatap dengan tatapan iba. Aku tahu, kabar perselingkuhan mereka sudah menyebar. Arman tidak pulang lagi sejak malam itu. Teleponku tak dijawab, pesanku dibaca tanpa balasan. Dan ketika aku akhirnya memberanikan diri datang ke rumah mertuaku untuk meminta penjelasan, yang menyambutku justru bukan pelukan pengertian, melainkan dinginnya penolakan. "Sudahlah, Nur," kata ibu mertuaku dengan nada tajam. "Kalau Arman sudah punya pilihan, biarkan saja. Jangan bikin keluarga malu." Aku tertegun. "Bu, jadi ibu tahu?" Beliau menghela napas panjang, lalu menatapku tanpa rasa bersalah. "Rina gadis baik. Dia bisa membuat Arman bahagia. Kamu juga harusnya sadar diri. Kadang laki-laki butuh suasana baru." Hatiku mencelos. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Aku menatap wajah perempuan yang dulu kupanggil ibu, tapi kini rasanya seperti sedang menatap tembok. Tak ada kasih, tak ada empati. Hanya pembenaran atas kejahatan anaknya sendiri. Sejak hari itu, aku benar-benar sendirian. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi ruang sunyi penuh kenangan. Setiap sudut menyimpan luka, bantal di sofa yang dulu Arman gunakan saat menonton bola, cangkir kopinya di dapur, bahkan baju-baju kerjanya yang masih tergantung rapi, semuanya seolah menertawakanku. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa pelakor itu bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang dulu kuberi tempat di hidupku. Seseorang yang pernah kubela, kuberi nasihat, dan kupanggil teman. Dan kini, dialah yang berdiri di tempatku, menggenggam tangan suamiku dengan penuh kebanggaan. Namun aku tahu, pengkhianatan mereka baru saja dimulai. Tuhan tidak tidur. Dan kelak, mereka akan mengerti bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Seperti yang kurasakan malam itu. Kupikir, setidaknya masih ada satu orang yang akan berpihak padaku, ibu mertuaku. Perempuan yang dulu sering kupeluk setiap kali aku pulang ke rumahnya. Yang dulu sering kubuatkan teh hangat setiap pagi saat ia datang menjenguk cucunya. Perempuan yang dulu memanggilku, menantu kesayangan. Tapi aku salah. Sangat salah. Hari itu, aku datang ke rumah mertuaku dengan hati yang sudah remuk tapi masih menyisakan sedikit harapan. Aku ingin bicara baik-baik. Aku ingin mencari solusi, bukan pertikaian. Aku ingin seseorang, siapapun, memberitahu Arman bahwa yang ia lakukan itu salah. Begitu aku sampai di sana, aroma kemenyan dan masakan khas hajatan langsung menyambutku. Ada banyak orang di ruang tamu. Beberapa tetangga, saudara jauh, dan di tengah-tengah mereka, Arman dan Rina. Rina duduk bersisian dengan Arman, mengenakan kebaya berwarna hijau muda, lengkap dengan senyum yang membuatku mual. Ia bahkan tak malu memegang tangan Arman di hadapan semua orang. Aku terpaku di ambang pintu, jantungku berdegup kencang, sementara semua mata menatapku dengan tatapan iba yang bercampur sinis. "Assalamualaikum." Suaraku bergetar. Ibu mertuaku muncul dari dalam, mengenakan kebaya coklat muda. Wajahnya tampak puas. Senyum yang dulu hangat kini terasa seperti pisau yang berlapis madu. "Oh, Nur, kamu datang juga," katanya datar. "Sayang, agak terlambat. Tadi sudah selesai pembacaan doa syukur." Aku mengerutkan kening, mencoba memahami kata-katanya. "Doa syukur? Untuk apa, Bu?" Ia tersenyum tipis, lalu menatap ke arah Arman dan Rina. "Untuk pernikahan Arman dan Rina." Dunia seperti berhenti berputar. Kupikir aku salah dengar, tapi semua wajah di ruangan itu membenarkan ucapan itu. Aku menatap Arman yang tak berani menatap balik,
lalu ke arah Rina yang justru menunduk dengan ekspresi malu-malu penuh kepalsuan. Bu, suaraku pecah. Jadi ibu merestui mereka? Ibu tahu mereka menghancurkan rumah tangga saya, dan ibu masih bisa tersenyum seperti ini. Ibu mertuaku melipat tangannya di depan dada, menatapku dengan dingin. Nur, jangan bicara seolah kamu korban paling menderita. Hidup ini berjalan, nak. Kalau Rina bisa membuat Arman bahagia, kenapa tidak? Kamu juga sudah lama kelihatan tidak cocok lagi dengannya. Aku tertegun. Tidak cocok? Apa karena aku tidak mau dimadu? Karena aku masih punya harga diri sebagai istri sah? Jadi, bagi ibu, aku yang salah? Tanyaku perlahan. Ibu tidak bilang kamu salah, jawabnya datar. Tapi kadang perempuan harus tahu kapan berhenti. Jangan menahan sesuatu yang sudah bukan miliknya. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan setitik rasa iba, tapi yang kutemukan hanya kebanggaan di matanya. Kebanggaan karena anaknya menikah lagi, dan kebanggaan karena menantu barunya lebih muda, lebih modis, dan, mungkin di matanya, lebih pantas mendampingi Arman. Terima kasih, Bu, kataku akhirnya, suara lirih tapi penuh getar. Sekarang aku tahu, restu dari keluarga ini bukanlah restu dari surga, tapi restu dari neraka. Ruangan itu mendadak hening. Beberapa orang terkejut, tapi tak ada yang berani bicara. Arman hanya menunduk, sementara Rina menggenggam tangannya makin erat seolah sedang memamerkan kemenangan. Aku berbalik, tapi suara ibu mertuaku menahanku. Nur, panggilnya keras. Aku berhenti, tanpa menoleh. Jangan muncul lagi di rumah ini. Kamu bukan bagian dari keluarga kami lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku melangkah pergi, menuruni tangga rumah besar yang dulu kubersihkan dengan tanganku sendiri setiap lebaran. Rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa asing dan gelap. Setiap langkah menjauh terasa seperti meninggalkan serpihan diriku yang lain. Di luar, hujan mulai turun pelan. Aku berdiri di bawahnya, membiarkan air membasahi wajahku, menutupi air mata yang tak berhenti mengalir. Dingin, tapi menenangkan. Mungkin inilah cara Tuhan membasuh luka yang terlalu dalam. Aku melihat kembali ke rumah itu untuk terakhir kali. Tempat aku pernah disambut dengan pelukan, kini menjadi tempat aku diusir dengan hinaan. Dan dalam keheningan malam, aku berjanji dalam hati. Jika mereka bisa tidur nyenyak setelah menghancurkan hidupku, maka biarlah waktu yang membuat mereka terbangun oleh penyesalan. Aku tidak akan memohon cinta, tidak akan meminta belas kasihan. Aku akan berdiri, walau sendirian, dan membangun kembali hidupku tanpa mereka. Karena restu dari neraka itu bukan kutukan bagiku, tapi justru awal dari kebebasanku. Beberapa hari setelah restu, yang terasa seperti kutukan itu, rumahku benar-benar sunyi. Bukan sekadar sepi, tapi hampa. Tidak ada lagi suara langkah Arman, tidak ada lagi bunyi kunci pintu dibuka di malam hari. Yang tersisa hanya aku, Alia, dan bayangan masa lalu yang menempel di setiap sudut ruangan seperti noda yang sulit hilang. Aku mulai terbiasa menatap ponsel tanpa harapan. Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada kabar. Sampai pagi itu, saat suara ketukan di pintu memecah kesunyian. Seorang kurir berdiri di depan pagar dengan amplop coklat di tangannya. Untuk Bu Nur Aisyah? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ini surat penting, Bu. Mohon ditandatangani di sini. Tanganku bergetar saat menulis tanda tangan di atas kertas serah terima. Amplop itu terasa berat meski isinya ringan. Entah kenapa, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Ada firasat buruk yang membuat tenggorokanku kering. Begitu kurir pergi, aku duduk di ruang tamu, menatap amplop itu lama, seperti menatap bom waktu yang siap meledak. Lalu perlahan ku buka segelnya. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebaris kalimat pendek yang mengubah seluruh hidupku. Surat talak dari Arman. Mataku memburam. Huruf-huruf itu menari di depan mataku, berbaur dengan air mata yang mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Di dalam amplop itu hanya ada beberapa lembar kertas. Tanda tangan Arman,
cap pengadilan agama, dan sebuah catatan singkat yang diketik rapi di bawah. Terima kasih atas 8 tahun kebersamaan. Aku mohon maaf bila ada salah. Aku harap kamu bisa bahagia dengan jalanmu sendiri. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Tidak ada keberanian untuk menatapku dan mengucapkannya langsung. Arman bahkan tidak datang sendiri untuk menyerahkan surat cerai itu. Ia mengirimkannya lewat kurir, seperti mengirim barang pesanan yang tak lagi diinginkan. Aku memeluk surat itu, tangisku pecah. Bukan karena aku masih berharap ia kembali, tapi karena aku merasa seperti wanita yang dibuang tanpa penghormatan sedikitpun setelah bertahun-tahun mengabdikan diri sepenuh hati. Setiap huruf di kertas itu seperti menampar wajahku. 8 tahun menjadi istri, 8 tahun berjuang, 8 tahun menelan air mata. Semuanya diakhiri hanya dengan beberapa kalimat formal dan tanda tangan dingin. Aku menatap keluar jendela. Matahari siang menyilaukan, tapi aku hanya melihat gelap. Aku merasa kosong, tapi di balik kehancuran itu, perlahan sesuatu tumbuh di dalam diriku. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dendam. Bukan dendam karena kehilangan cinta, tapi dendam karena dihina, diinjak, dan dibuang tanpa harga diri. Dendam karena seorang laki-laki yang dulu bersumpah di depan Tuhan untuk melindungi, justru menghancurkan. Dendam karena seorang sahabat yang dulu kuberi kepercayaan, menikam dari belakang tanpa rasa bersalah. Aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku tampak pucat, mata sembab. Tapi ada api kecil di balik tatapan itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat perempuan lemah yang menunggu penjelasan. Aku melihat perempuan yang terluka, tapi masih hidup. Hari-hari berikutnya kujalani dalam diam. Tapi setiap diam itu seperti sedang menyalakan bara di dalam dada. Aku mulai menulis segala yang terjadi di buku harian. Tanggal, peristiwa, nama-nama, bahkan percakapan kecil yang pernah terjadi. Entah mengapa, aku ingin semuanya terdokumentasi. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk rencana. Aku juga mulai memperhatikan Rina. Dari gosip kantor yang berhembus, pernikahan mereka ternyata tidak seindah yang terlihat di foto. Arman dikabarkan mulai berubah, lebih sering marah, dan Rina pun sudah mulai mengeluh kepada teman-temannya. Aku hanya tersenyum tipis mendengar kabar itu. Tuhan memang punya cara lucu memperlihatkan balasan. Namun aku tidak mau hanya menunggu keadilan datang. Aku ingin menjemputnya sendiri. Suatu malam, aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Alia sudah tidur di kamar. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Dan di saat itulah aku berbisik pada diriku sendiri. Mulai malam ini, aku tidak akan menangis lagi. Aku akan berdiri, dan mereka akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku melipat surat cerai itu, memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil bersama cincin pernikahan yang dulu begitu berarti. Bukan untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pengingat, bahwa dari kehancuran inilah aku akan lahir kembali. Dan kali ini, bukan sebagai istri yang setia, tapi sebagai mantan istri yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Pindah. Kata itu terasa seperti pecahan kaca di mulutku, menyakitkan dan tak bisa ditelan. Aku membawa sedikit barang, 2 koper pakaian Alia, beberapa perabot kecil yang masih layak, dan kotak-kotak berisi dokumen serta kenangan yang kubungkus rapat. Rumah kontrakan yang kupilih jauh dari hiruk tetangga mertuaku, sebuah gang sempit dengan rumah-rumah berjejer rapat, atap yang sebentar bocor saat hujan deras, dan dinding yang pernah dicat ulang oleh pemilik sebelumnya dengan warna yang kini mulai memudar. Disinilah aku harus memulai ulang, di tempat yang jauh dari nama besar keluarga yang dulu kusebut rumah. Orang-orang berbisik. Suara-suara itu seperti lalat yang tak henti mengelilingi kepalaku. Mereka menyebutku, istri gagal, perempuan yang tak bisa mempertahankan rumah tangga. Ada pula yang dengan sinis bertanya apakah aku benar-benar tak pernah tahu menabung atau sekadar tak pandai mempertahankan suami. Kata-kata itu menusuk karena keluar dari mulut mereka yang dulu aku sapa ramah di pasar, di masjid, bahkan di acara RT. Mereka tidak tahu malam-malamku tanpa tidur. Tidak tahu bahwa aku menahan malu tiap kali Alia menanyakan kenapa teman-temannya mendengar kabar. Mereka tidak peduli.
Di kontrakan itu, aku menjadi dua wujud sekaligus. Ibu yang harus tegar untuk anak, dan perempuan yang hancur di dalam. Pagi-pagi aku memasak untuk Alia, merapikan seragam sekolah, mengoleskan roti, memeriksa PR. Di luar pintu, dunia berjalan dengan kejam. Tetangga menatap sekilas, lalu menoleh. Pedagang sayur yang dulu ramah tiba-tiba menanyakan kabar dengan nada yang penuh pertanyaan tersirat. Malamnya, ketika lampu kamarku redup dan Alia telah terlelap, aku menutup diri dan menangis sampai suara tangis itu sendiri pun lelah. Terpuruk bukan hanya soal air mata. Itu adalah kebanggaan yang patah, harapan yang dikebiri, dan rencana-rencana kecil yang runtuh berkeping-keping. Aku duduk lama di kursi plastik di teras kontrakan, memegang segelas teh yang sudah dingin, menatap sepi jalan kecil. Di pikiran berkecamuk pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana bisa aku dicampakkan begitu saja? Apa yang salah dengan diriku? Bukankah aku sudah memberi segalanya? Mengapa Tuhan memilih jalan ini? Namun, di antara kehampaan itu tumbuh sesuatu yang lebih berbahaya dan juga lebih jujur. Kesadaran. Aku mulai melihat kembali diriku bukan sebagai istri semata, tetapi sebagai perempuan yang punya tangan untuk bekerja, kepala untuk berpikir, dan otak yang bisa merencanakan. Dendam yang dulu hanya menjadi bisik keras di dadaku perlahan berubah wujud menjadi niat yang terarah. Bukan sekadar ingin melukai, tetapi ingin membuktikan bahwa aku bisa bangkit, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri dan untuk Alia. Hari demi hari, aku memikirkan cara. Aku membuka buku harian yang kupenuhi catatan. Tanggal, nama, percakapan yang menggores hati. Aku menandai hal-hal yang mungkin bisa kugunakan. Kesalahan administrasi rumah tangga, bukti transaksi, pesan-pesan yang menyiratkan perselingkuhan jauh sebelum semuanya terbuka. Tapi sebelum terlena oleh hasrat balas dendam yang membara, aku menenangkan diri dan menegaskan satu hal. Rencana ini harus rapi, dingin, dan adil. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang sama kejamnya dengan mereka. Aku ingin menjadi perempuan yang cerdas. Untuk itu, aku harus bertahan hidup dulu. Pekerjaan menjadi prioritas. Dengan pengalaman mengelola usaha kecil-kecilan, jualan kue ulang tahun dan beberapa order catering kecil di kampung halaman, aku mulai menawarkan jasa ke beberapa tetangga. Awalnya malu, menunduk, merasa seperti merendahkan diri. Namun senyum anak kecil yang berkata, "Kue mama enak," membuatku sadar. Kemampuan tak hilang hanya karena nama keluarga hilang. Kue demi kue ku buat, pesanan demi pesanan ku serahkan. Lama-kelamaan orang mulai bicara beda. "Wah, kue Mbak Nur lumayan laris." Ucapan sederhana itu seperti bensin yang menyalakan semangat. Tabungan kecil mulai terkumpul. Aku belajar mengelola keuangan, memisahkan kebutuhan Alia, biaya kontrakan, dan modal kecil untuk usaha. Perlahan, rasa malu berganti dengan kepuasan kecil saat aku menyaksikan pelanggan datang lagi. Namun terpuruk bukan hanya soal materi. Luka batin masih sering menguasai malamku. Ketika hujan turun dan suara tawa pasangan muda terdengar dari rumah seberang, aku merasa sepi menusuk. Kadang aku membayangkan kejadian malam itu di restoran. Tatapan Arman, senyum Rina, ulang dalam kepala seperti film yang tak mau berhenti diputar. Lalu aku menulis. Menulis menjadi terapi. Aku menumpahkan semua amarah, kecewa, dan rencana-rencana kecil dalam kata-kata. Buku harian itu berubah tebal. Tiap lembarnya menandai babak baru. Hari aku tiba di kontrakan, hari pertama jualan kue, nama-nama yang kupikir bisa jadi saksi, daftar orang yang perlu kutinggali jejaknya. Ada malam ketika Alia menangis karena cemoohan di sekolah. Ia malu karena teman-temannya bertanya kenapa ibunya pindah. Mengapa ayahnya menikah lagi? Aku memeluknya erat, menatap matanya yang bening. Disinilah sumber kekuatanku. Bukan dendam yang menggerakkan, melainkan tekad memberi Alia kehidupan yang layak. Aku ingin ia tumbuh tanpa rasa rendah diri, tanpa luka yang menempel di setiap nama yang disebut teman-temannya. Rencana balas dendam mulai kukerjakan bukan sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai bentuk pembuktian. Aku ingin mendirikan sesuatu yang besar kelak. Usaha yang membuat nama keluarga kami kembali dihormati, bukan karena kepalsuan mendadak tetapi karena kerja keras dan integritas. Untuk itu, aku harus sabar.
Aku harus belajar hukum sederhana. Apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Bagaimana menyimpan bukti tanpa menjerat diri sendiri. Bagaimana membangun jaringan tanpa terlihat mencolok. Aku mulai menghadiri pengajian malam di masjid dekat kontrakan, ikut kelompok ibu-ibu pengajian yang ternyata juga memberi informasi berguna tentang pelatihan UMKM. Aku belajar berbisnis lebih serius. Pembukuan sederhana, pemasaran lewat mulut ke mulut, menata produk agar menarik. Setiap langkah kecil terasa seperti penopang baru pada lutut yang goyah. Meski terkadang keraguan datang, apakah ini pantas? Apakah dendam ini akan berubah menjadi kebanggaan atau malah membakar diriku sendiri? Tapi setiap kali ragu mengusik, aku menatap foto Alia di meja kecil dapur. Senyum polosnya cukup alasan untuk tak menyerah. Terpuruk mengajarkan sesuatu yang keras. Kebangkitan tak pernahlah instan. Ia lahir dari tumpukan hari-hari sepi, dari pekerjaan yang melelahkan, dari air mata yang diseka dengan tangan yang mulai kuat. Aku belum siap membalas, belum siap menuntut kembali, tapi aku sudah siap untuk hidup. Dendamku kini bertransformasi, dari bara membara menjadi lentera yang menuntunku pulang, bukan ke rumah yang pernah kusayangi, tapi ke versi diriku yang tak mudah dipatahkan. Dan ketika malam menjelang, aku menulis satu kalimat di buku harian, tegas seperti sumpah kecil. Bangkit. Bukan untuk menang atas mereka, tapi untuk menang atas diriku sendiri. Besok aku akan membuat kue pesanan lagi. Besok aku akan belajar membuat roti yang lebih baik. Besok, perlahan tapi pasti, aku akan menjemput hidup yang lain. Aku tak pernah menyangka bahwa secuil rasa penasaran pada satu video YouTube tentang cara memulai bisnis online dari nol akan mengubah arah hidupku sepenuhnya. Awalnya hanya untuk mengalihkan pikiran. Sesuatu agar pikiranku tidak terus menelusuri luka lama tentang Arman dan Rina. Tapi siapa sangka, dari layar ponsel kecil di kontrakan sempit, aku menemukan dunia yang membuatku kembali merasa hidup. Aku belajar dari dasar, dari cara membuat akun marketplace, menulis deskripsi produk, sampai memotret barang dengan pencahayaan seadanya. Modal pertamaku hanyalah tekad dan Rp100.000 hasil penjualan kue minggu lalu. Dengan uang itu, aku membeli beberapa produk kecantikan lokal yang sedang tren dan memotret ulang dengan gaya yang lebih menarik. Aku menulis deskripsi produk seolah-olah aku seorang konsultan kecantikan yang paham kebutuhan perempuan lain. Cantik itu bukan untuk orang lain, tulisku di salah satu postingan, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita masih berharga. Entah bagaimana, kalimat itu menyentuh banyak hati. Komentar demi komentar bermunculan, bukan hanya menanyakan produk, tapi juga menyemangati. Ada yang bilang mereka juga baru bercerai, ada yang bilang mereka ingin bangkit seperti aku. Dari sana, aku sadar, aku tidak sendirian. Ada banyak perempuan yang juga sedang memperbaiki reruntuhan hidupnya. Dan mungkin aku bisa jadi bagian dari kekuatan mereka. Hari demi hari, pesanan mulai berdatangan. Awalnya 1-2 dari teman pengajian, lalu 5, 10, hingga ratusan pesan menumpuk di ponselku. Malam-malamku yang dulu penuh tangis kini berganti dengan sibuk membungkus paket, menempelkan alamat, dan menyiapkan kiriman. Setiap bunyi notifikasi, pesanan masuk, dari marketplace seperti bisikan semesta. Kau bisa, Nur, kau bisa berdiri lagi. Alia sering menemaniku membungkus paket. Tangannya yang kecil membantu memotong lakban, menulis alamat di kardus. Mama hebat, katanya suatu malam sambil tersenyum bangga. Kalimat itu sederhana, tapi membuatku ingin menangis bahagia. Setelah sekian lama dianggap tidak berguna, setelah dicampakkan dan dihinakan, kini ada seseorang yang benar-benar melihatku, anak kecilku sendiri. Seiring waktu, aku mulai berpikir lebih serius. Aku membaca banyak artikel bisnis, belajar strategi promosi, dan ikut webinar gratis. Aku menulis target kecil di papan tulis. 10 pesanan per hari, lalu 100, lalu 1000. Aku tidak hanya ingin bertahan, aku ingin berkembang. Aku ingin membuat sesuatu yang kelak membuat Arman dan keluarganya menunduk malu karena telah meremehkanku. Tapi kali ini, dendamku tidak lagi membara dengan emosi. Ia berubah menjadi bahan bakar yang tenang, mengalir di bawah kulitku, mendorongku untuk terus maju. Beberapa bulan kemudian, hasilnya mulai terasa.
Aku menyewa satu ruangan kecil di depan kontrakan untuk stok barang. Dari dapur sederhana, bisnisku mulai menjalar ke seluruh kota. Nama tokoku di online shop mulai sering disebut di kolom komentar produk kecantikan populer. Banyak pelanggan bilang mereka percaya karena aku selalu membalas pesan dengan sopan dan cepat. Aku belajar bahwa kejujuran dan pelayanan tulus bisa mengalahkan promosi mewah manapun. Suatu sore, saat aku sedang mengecek laporan penjualan, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Nur, saya dari pihak distributor resmi produk X. Kami tertarik bekerja sama karena toko ibu punya reputasi baik dan penjualan stabil. Aku terdiam lama menatap pesan itu. Aku membaca berulang kali, memastikan tidak salah lihat. Aku, perempuan yang dulu dibuang seperti sampah, kini dilirik oleh distributor besar. Ada rasa haru yang menyesak di dada. Aku teringat malam-malam di mana aku hanya punya uang pas untuk membeli nasi dan telur untuk Alia. Kini, Tuhan mulai membayar air mataku satu persatu dengan bukti bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Kerja sama itu menjadi langkah besar. Aku mendapatkan harga lebih murah, stok lebih banyak, dan jaringan pelanggan yang semakin luas. Dalam waktu 6 bulan, penghasilanku melampaui gajiku dulu ketika masih bekerja di kantor yang sama dengan Arman. Ironisnya, bisnis yang menumbangkanku dulu, dunia kerja yang mempertemukan suamiku dan Rina, justru kini menjadi ladang keberuntunganku. Dan seolah semesta ingin memberiku lebih dari sekadar rezeki, suatu hari aku diundang menjadi pembicara kecil dalam acara pelatihan UMKM di kelurahan. Mereka ingin aku berbagi cerita tentang bagaimana memulai dari nol. Aku sempat menolak, merasa tak pantas, tapi pengurus kelurahan berkata, "Ibu ini inspirasi bagi banyak orang, loh." Kata-kata itu menamparku dengan lembut. Untuk pertama kalinya, aku disebut inspirasi, bukan istri gagal. Aku berdiri di depan ruangan sederhana itu, memegang mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Di hadapanku ada puluhan ibu rumah tangga dengan wajah yang begitu familiar. Mata lelah, senyum yang dipaksa, semangat yang hampir padam. Aku melihat diriku sendiri di mereka. Dulu saya juga seperti kalian, kataku perlahan. Pernah merasa hancur, kehilangan segalanya. Tapi ternyata, kita tidak benar-benar kehilangan kalau kita masih punya diri sendiri. Jangan tunggu orang lain menolong. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kalian, sekecil apapun itu. Saat aku bicara, air mata beberapa peserta jatuh. Aku pun hampir tak bisa menahan haru. Di momen itu, aku sadar bahwa titik balik bukan hanya tentang sukses secara materi, tapi tentang bisa berdiri di tempat yang dulu menjatuhkanmu dan tersenyum tanpa dendam. Namun di balik keberhasilan yang mulai kuraih, ada satu kabar yang kemudian menghentikan langkahku sejenak. Sebuah pesan singkat dari teman lama di kantor berbunyi, "Nur, kau tahu? Rina dan Arman sedang punya masalah besar. Bisnisnya diambang bangkrut." Aku terpaku. Ada getar kecil di dada, campuran antara penasaran dan keadilan yang mulai datang pelan-pelan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, roda kehidupan mulai berputar, dan kali ini, aku berdiri di sisi yang berbeda. Di malam itu, aku menatap bintang dari jendela kontrakan yang kini terasa hangat. "Tuhan," bisikku lirih, "terima kasih, kau tidak pernah tidur." Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah baruku, bukan lagi kontrakan sempit dengan dinding lembab dan genteng bocor, tapi rumah mungil 2 lantai yang kubeli dari hasil keringatku sendiri. Setiap ubin, setiap jendela, setiap perabot di dalamnya terasa seperti bukti nyata bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Aku berdiri di teras sambil menatap papan kecil bertuliskan, "Alia Beauty House." Nama itu kuambil dari anakku, satu-satunya alasan aku bertahan di masa paling gelap hidupku. Kini, papan itu bukan sekadar nama usaha, tapi simbol kemenangan atas semua yang dulu menertawakanku. Bisnisku tumbuh pesat, lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Dari jualan produk kecantikan secara online, aku mulai menjadi distributor kecil. Banyak penjual baru yang ingin membeli dari stokku karena aku selalu menjaga kualitas dan kepercayaan. Awalnya aku takut mengatur semua sendiri. Stok, keuangan, pengiriman, promosi, tapi aku belajar membentuk tim kecil.
Karyawan pertamaku adalah Nisa, janda muda 2 anak yang tinggal di kampung sebelah. Aku merekrutnya karena tahu betul rasanya ditinggalkan dan harus mulai dari nol. Lalu datang Rini dan Ayu, 2 mahasiswa yang bekerja paruh waktu untuk membantu pengemasan. Dari 3 orang itu, perlahan timku bertambah jadi 10, lalu 15. Gudang kecil di belakang rumah penuh dengan kardus dan rak produk. Setiap kali melihat mereka bekerja dengan senyum dan semangat, aku merasa sedang menyembuhkan diriku sendiri melalui mereka. "Bu, ini laporan penjualan minggu ini," kata Nisa sambil menyerahkan map. Aku menatap angka di kertas itu, omzet meningkat hampir 2 kali lipat dari bulan lalu. Dadaku bergetar. Aku menutup mata sejenak, mencoba menahan haru yang menumpuk di tenggorokan. Tak ada lagi rasa malu, tak ada lagi rasa kecil. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang dalam. Sore itu aku mengajak seluruh tim makan bersama. Kami duduk lesehan di lantai gudang, tertawa sambil menikmati ayam goreng dan sambal buatan sendiri. "Aku ingin kalian tahu," kataku di sela tawa, "usaha ini bukan cuma punyaku. Ini hasil kerja keras kita semua. Kalian bukan karyawan, kalian keluarga." Mereka bertepuk tangan, beberapa bahkan menitikan air mata. Aku pun tak kuasa menahan haru. Dulu, aku dicampakkan tanpa ampun oleh keluarga suami. Kini, Tuhan menggantinya dengan keluarga yang kupilih sendiri, orang-orang yang tumbuh bersamaku dari bawah. Sementara itu, kabar tentang Arman dan Rina datang dari berbagai arah. Katanya bisnis Arman sedang goyah. "Bu," bisik seorang pelanggan lama lewat pesan pribadi. "Mereka banyak utang ke supplier." Awalnya aku tak percaya, tapi beberapa hari kemudian berita itu makin jelas. Temanku yang masih bekerja di kantor lama menceritakan semuanya. Arman membuka usaha properti bersama Rina, tapi proyeknya macet. Pembeli banyak yang meminta refund, dan mereka kesulitan mengembalikan uang. Bahkan, beberapa mantan rekan kerja menuduh Arman menyelewengkan dana proyek. Aku membaca kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa puas, jujur saja. Tapi yang lebih kuat dari itu adalah rasa tenang. Seolah semesta sedang menegakkan keadilan tanpa aku harus turun tangan. Aku tak lagi ingin membalas dengan tangan sendiri. Hidup sudah membalas untukku, dengan cara yang jauh lebih elegan. Namun, yang membuatku benar-benar tersenyum bukanlah kejatuhan mereka, melainkan kebangkitanku sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan rasa semangat, menyiapkan sarapan untuk Alia sebelum sekolah, lalu turun ke ruang kerja. Aku duduk di meja yang dulu hanya kubayangkan, memantau pesanan yang datang dari seluruh Indonesia. Produkku kini tak hanya kecantikan, tapi juga perawatan tubuh dan parfum lokal buatan sendiri. Aku bekerja sama dengan pabrik kecil di Bogor, mengembangkan merek sendiri bernama Nura Glow. Setiap botol yang keluar dari gudang membawa namaku, kisahku, dan semangat yang lahir dari luka. Aku tak lagi takut gagal. Aku tahu, bahkan dari kehancuran pun bisa tumbuh keajaiban jika seseorang tidak menyerah. Suatu hari, aku menerima undangan untuk menjadi narasumber di seminar kewirausahaan tingkat kabupaten. Aku berdiri di panggung besar, mengenakan gamis sederhana warna krem dan hijab satin abu muda. Di hadapanku ratusan peserta mendengarkan dengan antusias. Di layar besar di belakangku terpampang tulisan, "Dari istri yang ditinggalkan menjadi pengusaha mandiri, kisah Nur Aulia." Aku memegang mikrofon, dan suaraku sempat bergetar saat memulai. Saya dulu perempuan yang tidak percaya lagi pada diri sendiri. Saya pikir hidup saya berakhir saat suami saya pergi. Tapi ternyata, Tuhan punya cara lain. Ia tidak menghancurkan saya. Ia hanya memaksa saya untuk menemukan kekuatan yang saya sendiri tak tahu ada. Tepuk tangan menggema. Di antara ratusan wajah itu, aku melihat beberapa perempuan menitikkan air mata. Aku tahu mereka mengerti. Mereka pernah ada di posisi yang sama. Ditinggalkan, diremehkan, dijatuhkan. Ketika acara selesai, beberapa peserta datang menyalami. Salah satunya seorang ibu parubaya yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. "Kau membuat saya ingin hidup lagi." Aku tersenyum sambil memeluknya. Dalam hati aku berbisik,
Tuhan, inikah balasan atas air mata dulu? Beberapa minggu setelah seminar itu, aku mendapat kabar yang membuatku membeku. Nisa datang dengan wajah ragu-ragu sambil memegang ponsel. "Bu, lihat ini," katanya. Di layar, terlihat berita lokal, perusahaan properti milik Arman Pratama dan istrinya resmi dinyatakan bangkrut. Dugaan penipuan investor sedang diselidiki. Aku duduk perlahan, memandang layar itu lama. Bukan bahagia, bukan sedih. Hanya diam. Ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Mungkin keadilan, mungkin karma, mungkin hanya perjalanan hidup yang akhirnya seimbang. Malamnya, aku berdiri di balkon rumah baruku. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman. Aku memandang langit, teringat semua luka, pengkhianatan, dan malam-malam gelap yang dulu kulalui sendirian. Kini semuanya terasa jauh. Aku menatap bintang dan berbisik. Aku sudah sampai di sini, tanpa mereka, tanpa belas kasihan siapapun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari rasa dendam. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bebas menjadi diriku sendiri, perempuan yang pernah hancur, tapi kini bersinar dengan keajaiban yang lahir dari keteguhan hati. Ruang auditorium penuh sesak, lampu sorot menggantung rendah, suara AC berdengung halus, dan wangi kopi dari stand di pojok acara menempel samar di udara. Aku berdiri di belakang tirai hitam, menunggu namaku dipanggil. Tubuhku terasa aneh, ada getar senang, ada gugup yang akrab, dan ada satu rasa yang mengkolonialisasi pikiranku sejak lama. Rasa yang dulu bernama malu, kini berubah jadi tekad. Ketika MC memanggil namaku, tepuk tangan membahana. Aku melangkah ke panggung dengan langkah yang sudah kulatih malam demi malam di depan cermin kontrakan. Lampu memaksa, mikrofon dingin di tangan, tapi mataku fokus pada wajah-wajah di hadapan. Deretan ibu-ibu, mahasiswa, pengusaha kecil, semua datang mencari inspirasi. Di tengah sesi, aku asyik bercerita tentang jatuh bangun membangun Nuraglow. Awal mula, kesalahan yang kuterima, keputusan yang kupilih ketika semua pintu tertutup. Aku bicara tentang harga diri, tentang bangkit bukan demi membalas, tapi demi anak yang menatapmu dengan aman. Suaraku stabil, kadang lembut, kadang menegas. Aku melihat beberapa orang meneteskan air mata, beberapa mengangguk, beberapa menuliskan catatan cepat di buku mereka. Kemudian, di barisan kedua, dekat lorong, aku melihat mereka. Arman duduk kaku, jasnya sedikit kusut, tangan terlipat di pangkuan. Wajahnya pucat, matanya menatapku dengan campuran malu dan was-was. Di sebelahnya Rina yang biasanya selalu rapi, tampak pucat dan berusaha tersenyum tipis, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kepanikan. Mereka bukan bagian dari undangan resmi. Seseorang pasti menaruh nama mereka di daftar tamu umum. Detik itu memutar kembali film semua adegan pahit yang pernah terjadi. Restoran, surat cerai, pengusiran, hujan di pagar rumah. Semua berkedip cepat di belakang mataku. Jantungku berdetak kencang. Namun di luar tubuhku tetap tenang. Aku sengaja tidak menatap mereka berkepanjangan. Aku memilih menatap audiensku, pada wanita-wanita yang datang karena butuh contoh hidup nyata, bukan drama rumah tangga selebriti kecil. Ada momen, kataku pada audiens, ketika hidup menendangmu sampai ke dasar. Dan di dasar itu kau punya dua pilihan, mengubur dirimu dengan rasa malu, atau menanam benih yang suatu hari akan menjadi pohon. Sorak kecil dan tepuk tangan mengiringi kalimat itu. Beberapa orang berdiri, beberapa lagi merekam dengan ponsel. Aku tahu sepenuhnya, mata mereka tertuju padaku. Namun ada juga yang diam-diam mengalihkan ponsel mereka ke arah tempat duduk Arman dan Rina. Setelah sesi tanya-jawab, ruang itu riuh. Banyak yang ingin berfoto, beberapa yang ingin berkonsultasi untuk usaha. Orang-orang berkumpul di lorong, membentuk antrean. Aku menandatangani beberapa buku catatan, memberi saran cepat, dan tersenyum untuk foto. Di sela-sela itu, kulihat Arman berdiri di ujung antrean, berusaha menyelinap mendekat. Rina berdiri di belakangnya, tampak canggung seperti boneka yang dipaksa berdandan. Aku bisa merasakan telinga panas karena desas-desus, bisik-bisik yang mulai mengalir.
Ada yang menatap heran, ada yang sinis. Tapi aku berusaha menjaga wajahku tetap polos, penuh sikap profesional. Di hadapan publik, aku adalah pembicara, mentor, pemilik usaha, bukan perempuan yang pernah ditinggalkan di pekarangan hati orang lain. Ketika antreanku hampir habis, Arman mengambil napas dan melangkah maju. Suaranya pelan ketika ia memanggil, "Nur." Rasa lama menyentak. Rindu? Hanya pertanyaan. Apa yang ia inginkan sekarang? Pengampunan? Penjelasan? Atau sekadar kepuasan melihat diriku berdiri di panggung? Aku menoleh, menatapnya singkat. "Ada apa, men?" Suaraku terkendali. Di luar, bagian bawah hatiku berbisik agar aku tetap dingin. "Aku mau bicara," katanya. Nada suaranya bergetar, bukan karena ia takut akan kerumunan, tapi karena wajah-wajah di sekitarnya menilai. "Bisa kita bicara sebentar di luar?" Aku menimbang. Aku bisa mengacuhkan, pulang, membiarkan dia menjilat luka sendiri. Atau aku bisa memakai kesempatan ini, bertukar perkataan di tempat yang ia harapkan bisa merendahkanku. Keputusan datang cepat dan dingin. Aku setuju, tetapi dengan syarat. "Bicara di ruangan belakang kantor saya," jawabku. "Bukan di luar, dan ada orang lain yang mendampingi." Wajahnya memerah, tapi ia menuruti. Rina menatapnya seperti menunggu perintah. Bibirnya menggigit pelan. Saat kami menuju ruangan kecil di belakang gedung seminar, langkahku mantap, setiap detik menyusun strategi. Aku tidak akan memberi panggung untuk penyesalan yang kosong. Aku juga tidak akan membiarkan amarah mengaburkan kepintaranku. Di ruangan itu, kami bertiga duduk berhadapan. Ada meja kecil, 2 botol air mineral, dan secari kertas catatan di mejaku, catatan yang tak kubuka. Arman memulai dengan suara serak. "Nur, aku minta maaf. Aku tahu kata-kata itu takkan mengembalikan waktu. Aku salah. Aku tak tahu bagaimana memulai lagi, tapi aku ingin memperbaiki." Ada sesuatu dalam suaranya yang dulu membuat hatiku luluh. Ketulusan yang tak pernah ia tunjukkan saat memilih pergi. Namun aku telah belajar, penyesalan yang terlambat adalah barang murah. Aku menarik napas panjang, menimbang kata. "Apa yang ingin kau perbaiki, men? Hubungan kita sudah selesai secara hukum. Apa yang kau inginkan sekarang? Belas kasihan?" Arman menunduk. Rina menatapku. Matanya berkaca-kaca tapi ada sesuatu yang palsu dalam isakannya. "Bukan belas kasihan," katanya lirih. Kami sedang kesulitan. Bisnis macet, utang menumpuk. Aku dengar kamu sukses. Mungkin kau bisa membantu. Nur, kami butuh jaringan, modal, siapa tahu." Suaranya melemah ketika ia menatapku, jelas menebak bahwa ia meminta pertolongan yang lebih dari sekadar profesional. Di momen itu, sesuatu mengalir dingin dari kepala ke ujung kakiku. Dendam yang selama ini kubiarkan menjadi bahan bakar, kini tak lagi liar, ia memakai wujud strategi. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. "Jadi," jawabku tenang, "kalian yang pernah tega membuang aku sekarang ingin pertolongan dari aku?" Rina menggigit bibir. Suaranya tercekat. "Nur, kami butuh kerja sama supplier. Aku tahu kamu punya jaringan. Jika kau berkenan." Aku menyimak, menimbang setiap kata. Ini bukan soal menyakiti. Ini soal klaim harga diri. Kalau aku membantu sekarang, apa yang berubah? Hanya perut aku kenyang. Ataukah mereka juga belajar menanggung konsekuensi? Aku bisa menutup pintu, membiarkan karma bekerja. Aku juga bisa membuka pintu, tetapi dengan aturan yang ku kontrol. Aku bantu, tapi bukan karena kasihan, kataku akhirnya. Jika kita bekerja sama, semua harus terang. Kontrak jelas, jaminan tertulis, dan saya akan minta audit independen untuk memastikan semua berjalan transparan. Tidak ada lagi permainan di belakang. Wajah mereka berubah, antara lega dan terkejut. Arman tampak ingin mengangguk. Rina meneteskan air mata kecil. Namun aku tahu, mereka hanya meremehkan besarnya harga yang harus dibayar. Aku melihat peluang.
bukan sekadar untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa jika mereka memilih jalan yang salah lagi, dunia akan melihat dan menilai. Sebelum pertemuan usai, aku menambahkan satu kalimat yang membuat Arman tercekat. Atau, kataku dingin, kamu bisa mengurus masalahmu sendiri. Saya tidak akan menjadi belas kasihan ketika kau dulu bertindak dingin. Kalau kau ingin bekerja sama, aku butuh transparansi penuh. Kalau tidak, jangan pernah lagi kau dekati hidupku. Mereka pergi dengan langkah gontai. Di lorong sempit itu, bisik-bisik sudah berubah menjadi suara ponsel yang mengetik cepat. Sejumlah tamu seminar yang melihat percakapan kami sudah menyalin potongan dialog. Beberapa menit kemudian, notifikasi di ponselku berdentang, pesan dukungan, ucapan selamat, hingga candaan sinis dari teman lama. Di perjalanan pulang, kepalaku tak hening. Ada rasa kemenangan, bukan karena berhasil merendahkan mereka di depan umum, tapi karena aku menolak menjadi perempuan yang meminta belas kasihan dari orang yang pernah menginjaknya. Aku juga paham, pilihanku membuka pintu kerjasama dengan syarat ketat adalah langkah yang cerdas. Dengan audit dan kontrak, aku memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab, sekaligus menempatkan diriku pada posisi yang menguntungkan, bukan untuk balas dendam murahan, tapi untuk pengendalian risiko. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Pertemuan ini bukan akhir. Ini pintu masuk ke fase baru. Dendamku bukan bara liar. Ia adalah rencana yang rapih. Bukan untuk menghancurkan mereka secara brutal, tapi untuk memastikan bahwa keadilan berjalan pada tempatnya, melalui hukum, melalui bukti, dan melalui kerja keras yang tak lagi kupinjamkan pada orang yang mudah lupa. Di luar jendela, lampu kota berkedip seperti kilau harapan. Dalam ruang kecil yang aku miliki sekarang, aku menatap refleksi diriku di kaca. Perempuan yang pernah ditempa luka, kini berdiri tegap, siap menulis bab berikutnya tanpa menangis ketika nama mereka disebut. Aku tidak pernah menyangka hari itu akan datang secepat ini. Kabar tentang kebangkrutan Arman mulai beredar dari mulut ke mulut. Awalnya hanya bisikan samar yang terdengar dari rekan-rekan bisnis kecil di kota ini, tapi lama-lama menjadi cerita besar yang ramai diperbincangkan di media sosial dan forum pengusaha lokal. Perusahaannya gulung tikar. Proyek yang dulu ia banggakan gagal total karena dana operasional diselewengkan oleh orang kepercayaannya sendiri. Seseorang yang dulu direkomendasikan oleh Rina. Dari luar, orang-orang hanya melihat Arman sebagai korban pengkhianatan karyawan, tapi aku tahu semua itu hanyalah buah dari keserakahannya sendiri. Rina, wanita yang dulu merebutnya dariku, ternyata tidak kuat menanggung kehancuran itu. Ia pergi diam-diam, membawa sisa uang di rekening perusahaan yang mereka kelola bersama. Arman dibiarkan menanggung hutang ratusan juta, sementara Rina hidup berpindah-pindah kota dengan kekasih barunya, seorang pengusaha yang konon jauh lebih kaya. Ironi yang pahit bagi Arman, tapi manis bagiku. Sebab dulu, akulah yang menangis ditinggalkan tanpa penjelasan. Kini, gantian dia yang kehilangan segalanya. Hari itu, aku baru saja selesai rapat dengan tim manajemen di gedung baru perusahaanku, gedung megah berlantai 3 dengan logo Na Beauty terpampang elegan di dinding depan. Perusahaanku kini memiliki ratusan reseller di berbagai kota, omzet ratusan juta per bulan, dan aku sering diundang ke berbagai seminar motivasi untuk berbagi kisah inspiratif tentang perempuan tangguh yang bangkit dari kehancuran. Ironi, bukan? Kisah yang dulu ku benci kini menjadi alasan banyak orang mengagumiku. Tapi di tengah kesibukan itu, pagi itu seorang resepsionis menghampiriku dengan wajah bingung. "Bu, ada tamu," katanya mantan suami ibu. Namanya Pak Arman. Aku berhenti menulis, menatap resepsionis itu dengan datar. Jantungku berdetak pelan, tapi tenang. 8 tahun hidup dengannya cukup untuk membuatku hafal setiap sisi wajahnya, bahkan tanpa melihat. Dan kini, dia datang ke kantorku. "Suruh masuk," kataku akhirnya. Pintu ruanganku terbuka perlahan. Dan di sanalah dia, Arman, berdiri dengan pakaian kusut, wajah pucat, dan mata cekung seperti orang yang kehilangan arah hidup. Tak ada lagi jas rapi, tak ada lagi aroma parfum mahal yang dulu menempel di tubuhnya. Yang ada hanya lelaki yang tampak kalah oleh nasib. "Assalamualaikum," suaranya serak. Aku tidak langsung menjawab.
Tanganku masih sibuk menandatangani dokumen. Baru beberapa detik kemudian aku mengangkat kepala, menatapnya dengan senyum tenang. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Arman. Nada suaraku sopan, terlalu sopan untuk seorang mantan istri yang pernah dihancurkan. Ia menunduk, duduk di kursi di depanku. Jemarinya menggenggam topi lusuh. Aku tahu mungkin aku nggak pantas datang ke sini, katanya lirih. Tapi aku butuh pekerjaan, Syah. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Syah. Panggilan yang dulu membuat hatiku berdebar kini hanya terdengar seperti luka lama yang sudah kering. Kau ingin kerja di sini? Tanyaku datar. Dia mengangguk cepat. Apapun. Aku bisa mulai dari bawah. Aku cuma butuh kesempatan. Aku menatapnya lama. Dalam pikiranku, gambar-gambar masa lalu berputar cepat. Saat dia mengatakan ingin menikah lagi. Saat dia meninggalkanku dengan surat cerai. Saat aku menangis sendirian di rumah kontrakan sempit. Semuanya terasa seperti film yang kini berputar terbalik. Akhirnya, aku tersenyum tipis. Kau tahu, Arman, dulu aku juga pernah memohon kesempatan padamu. Tapi waktu itu, kau lebih memilih menghancurkan aku daripada menolongku. Ia menunduk dalam, wajahnya merah padam. Aku salah, Syah. Aku buta. Aku kira aku akan bahagia dengan Rina. Tapi ternyata semua cuma semu. Tolong, izinkan aku memperbaiki hidupku. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman kantor. Dari sana, aku bisa melihat mobil-mobil karyawan yang terparkir rapi. Simbol kerja keras yang kucapai sendiri. Perjalanan panjang yang dulu terasa mustahil kini justru menjadi kenyataan. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Arman? Kataku pelan tanpa menoleh. Bukan karena kau menikah lagi, tapi karena kau membuangku seolah aku sampah, tanpa menatapku sedikit pun. Dan sekarang, kau datang padaku dengan wajah memelas, meminta pekerjaan. Ia terdiam, hanya mampu menatap lantai. Aku menatap refleksi wajahnya di kaca jendela. Laki-laki itu bukan lagi Arman yang dulu ku kenal. Ia hanyalah bayangan dari kesombongannya sendiri. Aku tidak membencimu, Arman, lanjutku perlahan. Aku sudah melewati tahap itu. Tapi aku juga tidak akan menolongmu begitu saja. Kau harus merasakan sedikit saja dari apa yang dulu aku rasakan. Aku berbalik menatapnya. Datanglah besok jam 8 pagi. Aku akan menempatkanmu di gudang, bagian pengepakan barang. Upah harian, bukan bulanan. Kalau kau sanggup, bertahanlah. Wajahnya sedikit terangkat, antara harapan dan malu. Terima kasih, Syah. Aku benar-benar berterima kasih. Aku hanya tersenyum tipis. Jangan berterima kasih dulu. Dunia ini bulat, Arman. Kadang Tuhan hanya butuh waktu untuk memutar keadilan. Ia pergi dengan langkah gontai. Dan saat pintu tertutup, aku duduk kembali, menatap cermin kecil di atas meja. Di sana, aku melihat sosok wanita yang dulu hancur, kini berdiri di atas reruntuhan masa lalu, kuat, tenang, dan penuh kendali. Dendamku tidak lagi membara dengan amarah. Ia sudah menjelma jadi kekuatan. Dan kini, aku yang memegang kendali atas hidupku, dan juga atas hidupnya. Setiap langkah Arman di kantor itu adalah langkah seorang lelaki yang kehilangan arah hidup, dan aku memastikan ia merasakannya setiap hari. Aku menempatkannya bukan di posisi strategis, bukan pula di divisi yang bisa membuatnya terlihat penting. Ia bekerja sebagai staf administrasi, mengurus nota pembelian, mengecek data stok, dan menandatangani berkas harian di bawah pengawasan asistennya. Seorang perempuan muda yang dulu adalah pegawai magangku. Aku sengaja tidak memecatnya, tidak juga menindasnya secara langsung. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia hidup dengan rasa malu yang perlahan-lahan menggerogoti dirinya dari dalam. Setiap pagi, aku datang ke kantor dengan mobil sedan hitam, sopirku membukakan pintu. Aku berjalan masuk dengan pakaian formal elegan, sepatu berhak yang bergema di lantai marmer kantor, dan setiap kali langkahku melewati meja administrasi, aku tahu Arman mendengarnya.
Kadang ia berusaha menunduk, pura-pura sibuk dengan kertas. Tapi sesekali aku bisa menangkap pandangan matanya. Pandangan hampa, campuran antara penyesalan dan rasa rendah diri yang menyesakan. Aku tidak perlu berkata banyak. Kehadiranku sendiri sudah cukup untuk mengingatkannya bahwa karma memang nyata. Di meja kerjanya, ia harus menerima perintah dari asistenku, Dina. Gadis berusia 25 tahun itu gesit, disiplin, dan tak segan menegur bila ada kesalahan. Kadang aku memperhatikan dari balik jendela kaca ruanganku, bagaimana Arman, yang dulu selalu berbicara dengan nada perintah kepadaku, kini menunduk saat diberi instruksi oleh pegawai yang bahkan bisa seusia anaknya. Aku tahu itu menyakitkan. Dan entah mengapa, setiap kali melihatnya begitu, bukan kepuasan yang pertama kali muncul, tapi keheningan yang aneh. Antara puas dan iba. Tapi setiap kali aku mulai merasa lunak, aku mengingat lagi malam-malam dulu saat aku menangis di lantai kamar, memohon agar dia tidak meninggalkanku demi wanita lain. Lalu semua rasa iba itu sirna seperti asap yang tertiup angin. Suatu sore, setelah rapat mingguan selesai, aku sengaja memanggil Arman ke ruanganku. Ia datang dengan langkah pelan, mengenakan seragam kerja berwarna abu dan ID card tergantung di leher. Baju itu tampak kebesaran. Wajahnya kuyu, tapi ia berusaha tersenyum sopan. "Kau bisa duduk," kataku datar. Ia menuruti, tapi tak berani menatap langsung. "Aku dengar dari Dina, kau cukup teliti dalam pencatatan gudang." "Tidak buruk." Aku membuka percakapan dengan nada profesional. "Terima kasih, Bu." Suaranya pelan, penuh hormat. "Bu." Kata itu terasa aneh dari bibirnya. Dulu, dia memanggilku sayang dengan penuh kepemilikan. Sekarang, ia memanggilku seperti anak magang memanggil atasan. "Aku ingin menugaskanmu ke cabang baru bulan depan," lanjutku. "Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kau dengar." Ia menegakkan tubuh, tampak gugup. Aku berdiri dari kursi, berjalan mendekati jendela besar. Cahaya sore menembus kaca, membingkai ruangan dengan semburat keemasan. Aku berbicara tanpa menoleh. Suaraku datar tapi tegas. "Arman, kau tahu apa bedanya antara kehilangan dan kehancuran?" Ia diam, tak menjawab. Kehilangan membuat seseorang belajar. Tapi kehancuran? Kehancuran membuat seseorang sadar bahwa tidak semua yang ia buang bisa ditemukan lagi. Aku menatap pantulan wajahnya di kaca, matanya tampak berkaca-kaca. "Aku tidak pernah berencana menghancurkanmu," lanjutku pelan. "Tapi mungkin Tuhan ingin kau merasakan apa yang dulu aku rasakan, agar kau tahu seberapa kuat seorang perempuan yang kau remehkan." Air mata yang ditahannya akhirnya jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Maafkan aku, Syah. Aku benar-benar bodoh. Aku kehilangan segalanya. Aku..." "Sudah," potongku pelan. "Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya butuh kau tahu. Aku bisa berdiri tanpa siapapun. Termasuk tanpa kau." Suasana hening. Suara jarum jam di dinding terdengar begitu jelas. "Aku akan tetap biarkan kau bekerja di sini," lanjutku. "Bukan karena aku iba, tapi karena aku ingin kau belajar bertanggung jawab. Jangan lari lagi dari apapun." Ia hanya mengangguk pelan, tak berani menatap. Setelah Arman keluar, aku duduk lama di kursi direksi, menatap dokumen di mejaku tanpa fokus. Dalam hati, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bukan lagi amarah, bukan juga kepuasan. Hanya kelelahan panjang setelah perang batin bertahun-tahun. Aku menyadari sesuatu, bahwa balas dendamku sudah selesai, setidaknya sebagian. Aku tidak perlu menjatuhkannya, karena hidup sudah lebih dulu melakukannya untukku. Yang tersisa kini hanyalah pilihan. Apakah aku akan terus berdiri di atas reruntuhan masa lalu, atau mulai membangun sesuatu yang baru untuk diriku sendiri? Namun sebelum aku melangkah ke arah yang baru, aku masih punya satu langkah terakhir. Langkah yang akan menutup semua ini dengan cara yang membuat dunia tahu siapa yang sebenarnya menang. Dan langkah itu akan segera datang. Malam itu kantor sudah sepi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar, berdengung pelan di antara bayangan lampu yang menyorot meja-meja kerja yang kosong. Aku masih di ruanganku,
menyelesaikan laporan akhir bulan. Di luar, hujan turun pelan, seperti mengetuk-ngetuk jendela kaca, mengingatkanku pada masa-masa dulu, saat aku menunggu Arman pulang dengan hati penuh resah. Ironis, dulu aku menunggu karena cinta. Sekarang, aku masih menunggu, tapi hanya karena tanggung jawab kerja. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, terdengar ketukan pelan di pintu ruanganku. Aku mendongak. Pintu terbuka perlahan, dan di sana, berdiri seseorang yang sudah terlalu sering menjadi bayangan masa laluku. Arman. Wajahnya tampak lelah. Pakaiannya basah oleh hujan, rambutnya berantakan. Matanya merah, entah karena kantuk atau karena habis menangis. Ia berdiri kaku di depan pintu, seolah ragu apakah pantas melangkah masuk. Ratna? Suaranya serak. Suara yang dulu pernah begitu kukenali, kini terdengar asing dan berat. Boleh aku bicara sebentar? Aku menutup laptop perlahan. Masuklah, jawabku datar. Ia melangkah pelan, duduk di kursi di depan mejaku. Tangannya gemetar halus, menatapku seakan mencari sedikit celah empati dari wajahku. Tapi aku hanya menatapnya dingin, tenang, tanpa ekspresi. Beberapa detik hening berlalu. Hanya suara hujan di luar dan detak jam di dinding. Lalu akhirnya, Arman berbicara, pelan, hampir seperti bisikan. Aku tahu aku sudah terlambat, katanya. Terlambat untuk memperbaiki apapun. Tapi malam ini, aku cuma mau bilang maaf. Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Selama ini aku dihantui rasa bersalah. Setelah Rina pergi, aku baru sadar, semua yang ku kejar ternyata kosong. Aku kehilangan segalanya, Ratna, rumah, keluarga, martabat, dan... Ia menatapku, air mata mulai jatuh di pipinya. Dan kamu. Aku menghela napas perlahan. Tidak ada air mata di mataku, hanya ketenangan dingin yang lahir dari luka yang sudah lama sembuh. Arman, kataku pelan. Kau baru menyesal setelah segalanya hancur. Tapi tahukah kau? Penyesalanmu itu bukan untukku. Itu untuk dirimu sendiri. Ia menunduk, bahunya gemetar. Aku tahu. Aku cuma ingin kau tahu, aku benar-benar salah. Aku pikir aku bisa bahagia dengan orang lain. Tapi ternyata, aku cuma menghancurkan diriku sendiri. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela. Hujan makin deras, meneteskan suara ritmis di kaca. Cahaya dari luar membuat bayangan kami berdua tampak samar di pantulan jendela. Dua orang yang pernah saling memiliki, kini terpisah oleh masa lalu yang tak bisa diperbaiki. Dulu, aku mulai berbicara, suaraku nyaris seperti bisikan. Aku pernah berdoa agar kau menyesal. Setiap malam aku menangis, berharap Tuhan membuatmu merasakan sakit yang sama. Tapi sekarang, setelah melihatmu begini, aku sadar, aku sudah tidak membencimu lagi. Arman mendongak, wajahnya penuh kebingungan. Jadi kau, memaafkanku? Aku menatapnya lama. Lalu aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang sudah menutup luka lama dengan sempurna. Tidak, Arman. Aku tidak memaafkanmu. Aku hanya tidak lagi peduli. Itu jauh lebih tenang daripada memaafkan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Air matanya jatuh satu persatu, menetes di meja kayu di hadapannya. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Aku melangkah ke arah pintu, membuka pegangan knop perlahan. Sebelum keluar, aku menatapnya sekali lagi. Lelaki yang dulu menjadi pusat hidupku, kini duduk sendirian dengan sisa kehancurannya sendiri. Kau tahu, Arman, kataku tenang, hidup memang adil. Dulu kau tinggalkan aku dengan surat dan tanda tangan. Sekarang kau tinggal sendiri, memohon maaf yang tak akan kau dapatkan. Kita impas. Aku menutup pintu dengan pelan. Langkahku bergema di lorong kosong. Di balik pintu itu, ku dengar suara isak tertahan, Arman menangis. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya karena kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga. Kepercayaan dan ketulusan seorang wanita. Aku berjalan keluar gedung dengan payung di tangan.
Hujan masih turun deras. Tapi entah mengapa malam itu terasa lebih damai. Aku tahu, babak dendamku sudah berakhir. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku menang, dengan cara yang paling tenang dan bermartabat. Aku tidak butuh melihatnya hancur di hadapanku. Cukup tahu bahwa hidup sudah memberikan pelajaran yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan aku, Ratna, perempuan yang dulu dibuang seperti barang bekas, kini telah berdiri di puncak kebangkitanku sendiri. Dari kejauhan, kilat menyambar langit. Aku menatap langit yang basah dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena dari pengkhianatan, Kau ajarkan aku menjadi kuat. Dan dari penyesalan orang lain, Kau tunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Malam itu, aku pulang dengan langkah ringan. Hujan tak lagi terasa dingin. Hanya seperti musik latar untuk akhir cerita yang akhirnya selesai. Hari itu langit tampak mendung. Aku baru saja selesai rapat dengan investor ketika sekretarisku mengetuk pintu ruanganku dengan raut wajah ragu. Bu Ratna, ada seorang wanita di luar yang ingin menemui Anda. Katanya, namanya Rina. Namanya saja sudah cukup membuat detak jantungku berubah ritmenya. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar nama itu secara langsung. Pelakor yang pernah merenggut suamiku, menghancurkan rumah tanggaku, dan membuatku terbuang seperti sampah oleh keluarga yang dulu kusebut mertua. Aku menarik napas panjang. Suruh dia masuk. Pintu terbuka perlahan. Sosok di ambang pintu itu nyaris tidak bisa kukenali. Rina, wanita yang dulu begitu cantik, penuh percaya diri, dan angkuh, kini berdiri dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan pakaian lusuh yang tampak tak terurus. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menatapku. Ratna, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi amarah yang dulu membakar dada. Yang tersisa hanyalah rasa iba bercampur getir. Duduklah, kataku pelan. Dia duduk di kursi tamu, menunduk. Air matanya menetes membasahi tangannya yang kurus. Aku hancur, Ratna. Setelah Arman bangkrut, aku coba bertahan sendiri, tapi semua habis. Uang, teman, semuanya meninggalkanku. Sekarang aku sakit, dan aku tak punya siapa-siapa. Aku diam. Dalam hati, berbagai kenangan lama menari di benakku. Malam-malam saat aku menangis di lantai kontrakan, hari-hari aku menahan lapar hanya demi bertahan hidup, ejekan orang-orang, dan bayangan pesta megah pernikahan mereka yang dulu membuatku terasa kecil. Dan kini, perempuan yang dulu merebut segalanya dariku, justru berada di titik terendah hidupnya. Rina, suaraku akhirnya terdengar, tenang tapi tajam. Kau tahu, dulu aku bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi padaku? Tapi sekarang aku paham. Aku harus hancur dulu untuk bisa bangkit. Dan kau adalah bagian dari proses itu. Dia menangis semakin keras. Aku menyesal, Ratna. Aku benar-benar menyesal. Kalau bisa, aku ingin mengulang waktu. Aku tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa mengulang waktu, Rina. Tapi kita bisa belajar dari apa yang pernah kita lakukan. Aku berdiri dan menatapnya dari balik meja. Aku memaafkanmu. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Rina terisak pelan. Terima kasih, Ratna. Aku tahu aku tak pantas mendapatkan maafmu. Aku berjalan ke jendela besar ruanganku, menatap keluar. Langit yang tadinya mendung kini sedikit terang, seolah memberi tanda bahwa luka lama benar-benar mulai sembuh. Pergilah, Rina. Hidupmu belum berakhir. Tapi kali ini, bangunlah dengan caramu sendiri. Jangan lagi mengambil milik orang lain untuk merasa berharga. Dia mengangguk, lalu pergi dengan langkah lemah namun terlihat lebih tenang. Aku menghela napas dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku benar-benar terasa ringan. Dendam yang dulu kubangun dengan penuh amarah kini berubah menjadi pelajaran hidup. Bahwa keadilan Tuhan tidak pernah salah alamat, hanya datang di waktu yang paling tepat. Dan sore itu, di ruang kerja yang pernah kuimpikan, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi hidup untuk membalas,
tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang disakiti bisa berdiri lebih tinggi daripada siapapun yang pernah menjatuhkannya. Hari itu, aku berdiri di depan gedung megah bercat putih gading, kantor cabang baruku di pusat kota. Gedung itu berdiri tegak, berlantai 3 dengan desain modern minimalis, jendela kaca besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Siapa sangka, dulu aku hanyalah wanita yang menangis di kamar kontrakan sempit sambil menatap langit-langit bocor, bertanya-tanya kenapa hidup bisa sekejam itu. Dan kini aku berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kuceritakan dalam doa. Di halaman kantor yang sudah dihias dengan bunga segar dan pita merah besar, para tamu undangan berdatangan. Beberapa dari mereka adalah rekan bisnis, beberapa lagi mantan teman yang dulu menatapku dengan sebelah mata. Tapi hari ini, semua mata tertuju padaku. Ratna, perempuan yang dulu diceraikan, dihinakan, dibuang, namun kini kembali dengan kemegahan yang tidak bisa diabaikan. Aku melihat Arman datang, bersama ibunya, wanita yang dulu menyambutku dengan cibiran setiap kali aku datang ke rumah mereka. Sekarang, wajahnya tidak lagi setegas dulu. Ada kerutan lelah dan tatapan kikuk saat pandangan kami beradu. Aku sengaja mengundang mereka, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menutup bab terakhir dendam yang terlalu lama kubawa. Ketika acara pembukaan dimulai, MC memanggilku naik ke panggung. Aku melangkah mantap, mengenakan setelan hijab elegan berwarna abu keemasan. Lampu-lampu sorot menyoroti setiap gerakanku. Aku mengambil mikrofon dan menatap seluruh tamu yang hadir. Suasana menjadi hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku menggema tenang. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Aku menatap sejenak ke arah Arman dan ibunya. Mereka duduk di barisan tengah. Wajah mereka menegang, tapi tak mampu berpaling. Dulu, lanjutku, saya pernah dianggap lemah. Pernah dibuang seperti barang bekas. Tapi justru dari luka itulah saya belajar berdiri, belajar menata hidup, dan belajar menjadi seseorang yang tidak bergantung pada belas kasihan siapapun. Beberapa tamu terlihat menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena kadang, Tuhan menjatuhkan kita bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan seberapa tinggi kita bisa berdiri setelah semua runtuh. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan. Aku menunduk sedikit, menahan napas. Di antara riuh tepuk tangan itu, aku melihat Arman menundukkan kepala. Matanya tampak merah, seolah menahan tangis. Sementara ibunya menggenggam tas erat-erat, wajahnya penuh penyesalan. Setelah acara resmi selesai, Arman menghampiriku di sela tamu-tamu yang berfoto. Ratna, suaranya parau. Aku bangga padamu. Aku tersenyum datar. Kau tidak perlu bangga. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Berdiri untuk diriku sendiri. Dia menunduk, menatap tanah. Andai saja aku tidak meninggalkanmu waktu itu. Aku memotong kalimatnya dengan tenang. Kalau kau tidak meninggalkanku, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Jadi, terima kasih, Arman. Karena membuangku, kau justru menuntunku ke arah yang lebih baik. Dia diam, wajahnya semakin sendu. Ibunya berdiri di belakangnya, mata berkaca-kaca. Maafkan ibu juga, Nak Ratna, katanya lirih. Dulu ibu terlalu buta. Ibu pikir anak ibu akan bahagia tanpa kamu. Tapi ternyata, justru kamu yang berhasil membuktikan segalanya. Aku menatapnya lama, lalu menjawab lembut, tidak ada yang perlu diminta maafkan, Bu. Semua sudah berlalu. Saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi biarkan luka itu menjadi pengingat bahwa tak ada yang lebih kuat dari hati seorang perempuan yang pernah diremehkan. Mereka berdua menunduk. Saat itu aku tahu, balas dendamku sudah selesai. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan air mata, tapi dengan keberhasilan yang membuat mereka sadar betapa besar kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sore itu, ketika semua tamu pulang dan matahari mulai condong ke barat, aku berdiri di depan gedung kantorku yang baru. Angin sore meniup lembut hijabku. Aku tersenyum kecil sambil berbisik pada diri sendiri. Balasanku yang terakhir bukan dengan membalas luka,
tapi dengan menunjukkan bahwa aku tetap bersinar, bahkan setelah mereka mencoba memadamkanku. Dan di dalam dada yang dulu sesak oleh dendam, kini hanya tersisa kelegaan. Sebuah kedamaian yang akhirnya kutemukan setelah perjalanan panjang penuh air mata dan perjuangan. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan lampu gedung mulai diredupkan, aku duduk sendirian di teras kantor baruku. Langit tampak begitu tenang, seolah ikut menenangkan hatiku yang selama ini penuh gejolak. Di depanku, taman kecil yang kutata sendiri kini tampak indah diterangi lampu taman berbentuk lentera. Aku menatap refleksi diriku di jendela kaca. Bukan lagi Ratna yang lemah, bukan lagi perempuan yang dihancurkan oleh pengkhianatan. Yang kulihat kini adalah sosok yang tegar, matang, dan damai. Dendam, kata itu dulu jadi bahan bakarku. Setiap malam aku berdoa, bukan untuk kekuatan, tapi agar mereka yang menyakitiku mendapat balasan. Setiap kali aku merasa lelah bekerja, bayangan wajah Arman dan Rina menjadi alasan untuk terus maju. Tapi kini, saat balasanku telah selesai, saat mereka telah menanggung akibat dari perbuatannya, aku justru merasa kosong. Aku pikir aku akan puas melihat Arman menunduk malu, atau melihat Rina hidup susah. Namun kenyataannya, tidak ada kebahagiaan di sana. Yang ada hanya rasa lega, seperti beban yang perlahan terlepas dari dadaku. Dendam yang dulu kurawat dengan air mata, kini mulai luruh, menguap bersama hembusan angin malam. Aku tersenyum kecil sambil memeluk diri sendiri. Mungkin ini yang disebut kemenangan sejati, bisikku pelan. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi atas hatiku sendiri. Aku teringat masa-masa terpuruk dulu, duduk di lantai dingin kontrakan, menatap piring kosong, memikirkan bagaimana caraku bertahan besok. Ternyata dari kesakitan itulah aku belajar menghargai proses. Setiap air mata yang jatuh dulu, kini menjadi alasan mengapa aku berdiri setegak ini. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Rina masuk. Terima kasih sudah mau memaafkanku. Aku benar-benar menyesal. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dulu, mungkin aku akan menghapusnya dengan marah. Tapi malam ini, aku hanya menatap layar itu lama, lalu menulis balasan sederhana. Aku doakan kau menemukan kedamaianmu sendiri. Aku tahu, membalas dendam memang bisa memberi kepuasan sesaat. Tapi memaafkan, itu membebaskan selamanya. Dan malam itu, aku membebaskan diriku, bukan dari mereka, tapi dari bayangan masa lalu yang selalu menyeretku ke dalam gelap. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pantai seorang diri. Tempat itu dulu sering kudatangi bersama Arman. Tapi kali ini aku datang bukan untuk mengenang, melainkan untuk mengikhlaskan. Langit cerah, ombak bergulung pelan, burung-burung berterbangan bebas. Aku menuliskan satu kalimat di pasir. Aku sudah selesai membalas, sekarang aku ingin hidup. Ombak datang, menghapus tulisan itu perlahan, seolah membawanya pergi bersama sisa-sisa dendam yang pernah membakar hatiku. Aku menatap laut lepas, membiarkan angin mengusap wajahku. Di dadaku, ada ruang kosong, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena telah lapang. Kini aku tahu, kebahagiaan bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Bukan tentang siapa yang lebih menderita, tapi tentang siapa yang mampu berdamai dengan masa lalunya. Dan sejak hari itu, aku berjalan dengan kepala tegak, tanpa amarah, tanpa dendam. Hanya ada satu hal yang kupeluk erat, diriku sendiri, yang akhirnya menemukan arti kata, cukup. Aku bukan lagi korban yang disakiti, bukan pula wanita yang ingin membalas, tapi seorang pemenang, yang berhasil melewati badai, dan tetap berdiri tanpa membiarkan kebencian menguasai hati. Luka itu memang tidak pernah hilang sepenuhnya, tapi kini, ia hanya menjadi tanda, bahwa aku pernah disakiti, namun memilih untuk sembuh. Dan malam itu, dengan senyum tipis di bibir, aku berbisik pada diri sendiri. Sudah cukup, Ratna. Sekarang, waktunya kau benar-benar hidup.